Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Casey Septia Zara dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan materi seputar FTP server. Apa sih pengertian dari FTP server itu? Sebelumnya, kalian harus tahu dulu pengertian dari FTP server. FTP merupakan singkatan dari File Transfer Protocol. FTP adalah protokol internet yang berjalan dalam satu lapisan aplikasi yang berfungsi sebagai media tukar-menukar data antara klien dan server dalam sebuah jaringan. Uniknya, FTP bisa diatur menjadi layanan yang bisa digunakan oleh banyak orang, sehingga semua orang bisa mengakses data dalam suatu komputer dengan mudah. Meski begitu, FTP sudah memiliki tingkat keamanan yang terjamin, dan hanya klien yang terdaftar dan memiliki izin saja yang bisa mengaksesnya. Terus, fungsi FTP server. FTP memiliki berbagai fungsi yang sangat menguntungkan bagi pengguna komputer. FTP sangat menguntungkan bagi pengguna akun website karena pengguna dapat membuat cadangan data website mereka dengan langkah yang mudah. Pengguna komputer bisa melakukan pertukaran informasi maupun file antar komputer dengan langkah yang mudah, meski ukuran file yang ditukar sangat besar sekalipun. FTP menyediakan fasilitas bagi penggunanya supaya bisa melakukan pengiriman data dan informasi secara dua arah. Misalkan, saat FTP digunakan di sebuah kantor, maka seorang direktur dapat mengirimkan file kepada manajer ataupun stafnya. Begitu juga sebaliknya, data yang ditransfer menggunakan FTP dapat berjalan dengan lebih efisien. Ini dikarenakan pengguna komputer tidak perlu melakukan langkah-langkah yang rumit. Pengguna komputer dapat melakukan pengiriman data secara teratur. FTP akan melindungi pengguna komputer dari berbagai sistem file storage antar host yang saling bertukar informasi. Pengguna dapat memanfaatkan FTP secara indirect maupun implicit. Remote komputer. Apakah kelebihan dan kekurangannya? FTP memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang ada di FTP adalah pertama, data yang dikirimkan tidak akan hilang atau terhapus oleh komputer maupun perangkat elektronik lainnya. Langkah dijalankannya untuk proses pertukaran informasi dan data antar komputer tidak rumit. Yang ketiga ini, proses transfer data dan informasi sangat mudah dan efisien. Selanjutnya, sebesar apapun file yang akan ditransfer tidak jadi masalah karena FTP server tetap bisa memprosesnya. Yang kelima, sudah dilengkapi dengan sistem keamanan enkripsi terhadap jaringan yang digunakan sudah sangat terjamin, sehingga kalian tidak perlu khawatir akan adanya kebocoran data oleh pihak yang tidak berwenang. Verifikasi yang dibutuhkan untuk bisa menggunakan FTP hanya terdiri dari 2 langkah, dan software yang digunakan juga mudah dioperasikan. FTP dapat dimanfaatkan untuk melakukan backup atau cadangan data dan file serta melakukan restore pada data website dengan cara yang mudah. Kekurangannya itu kemudahan dan keamanan yang ditawarkan oleh FTP membuat sering mengalami kesalahan dalam menyampaikan informasi, sehingga administrator akan kesulitan untuk memahami informasi yang tidak diterima bila tidak menggunakan sistem keamanan enkripsi. Maka FTP menjadi kurang aman digunakan untuk melakukan transfer data. Desain yang digunakan tidak begitu kuat sehingga administrator tidak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan risiko yang akan mereka hadapi. Ada juga cara kerja FTP secara singkatnya. Prinsip kerja dari FTP akan menggunakan autentikasi standar yang mana untuk mengakses data-data yang ada pada FTP server diperlukan username dan password, sehingga user yang terdaftar pada sistem memiliki hak akses untuk membuka
directory dan file yang ada di dalamnya. Nah, demikianlah pembahasan seputar FTP server yang penting untuk kalian ketahui. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.